Hai semuanya, kembali lagi di channel Cerita Dimulai. Video kali ini, saya mau menceritakan film kungfu terbaru. Walaupun sudah dirilis 2 tahun silam, tetapi dari kalian, pasti ada yang belum pernah menonton film ini. Berjudul Shenzhen The Tokyo Fight. Ada yang bilang Shenzhen Legend, ada yang bilang First of Legend 2019. Ya semuanya sama saja. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Cerita dimulai di Universitas Kyoto di Jepang. Shenzhen merupakan murid baru di sana. Ia diperintahkan oleh gurunya Huo Yuanjia untuk pergi ke Jepang mempelajari perkembangan teknologi yang sudah maju dan membawanya kembali ke Cina untuk dipraktekkan. Setelah selesai jam pelajaran, terjadi sebuah keributan di gerbang sekolah antara komunitas orang Cina yang menyebut diri mereka Perkumpulan Perbaikan Diri, diketuai oleh Xiao Wen, dengan salah seorang anggota Dojo Naga Hitam dari Jepang, yaitu Kenzo Yuji. Karena diduga Dojo Naga Hitam penyebab teman-temannya menghilang, Shenzhen tak sengaja menyelamatkan Yuji ketika mengambil sebuah buku dan menjatuhkan Xiao Wen. Malamnya, Shenzhen kembali ke asrama dan tak disangka dia satu kamar dengan Xiao Wen. Besoknya Dojo Naga Hitam mencari pelaku pemukulan anggotanya dan mereka pamer kekuatan di depan umum sampai mereka melihat Xiao Wen dan anggotanya. Kemudian mulai menghina mereka dengan sebutan Dongya Pingfu atau orang sakit dari Asia, membuat Xiao Wen kesal. Namun dengan mudah dia dikalahkan. Shenzhen berusaha menengahi mereka, tetapi anggota Dojo Naga Hitam terus memprovokasinya hingga Shenzhen harus melawan dengan jurus tamparan maut. Setelah kejadian itu, nama Shenzhen semakin dikenal oleh komunitas orang Cina di Jepang. Shenzhen bekerja sebagai buruh cuci di sebuah restoran. Di lain tempat, teman satu kelas Shenzhen yaitu Hiroko dan Kana diikuti oleh perkumpulan naga hitam. Mereka bersembunyi di restoran tempat Shenzhen bekerja. Ketika perkumpulan naga hitam memasuki tempat tersebut, mereka langsung ciut nyali ketika melihat Shenzhen dan bergegas melarikan diri. Setelah peristiwa itu, perlahan Hiroko mulai menyukai Shenzhen. Shenzhen bertemu kembali di restoran tempat komunitas Cina berkumpul dengan Xiao Wen dan berpapasan dengan 2 orang Cina lainnya. Setelah 2 orang Cina ini keluar, tiba-tiba mereka dipukuli oleh perkumpulan naga hitam dan mereka berdua langsung dibawa atas perintah langsung dari Shinji Ito, orang nomor 2 di Dojo Naga Hitam. Sementara itu di kediaman Hiroko, pihak militer Jepang saat itu menculik orang-orang Cina yang belajar di Jepang untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen obat super yang kelak jika berhasil obat itu akan digunakan untuk kekuatan militer mereka. Dokter yang mengurusi eksperimen tersebut meminta pihak militer untuk membawa orang Cina yang memiliki ketahanan fisik bagus agar eksperimen berjalan dengan baik. Pihak militer saat itu dipimpin oleh Jenderal Yamada yang juga ayah dari Hiroko mengundang Kawagoe, orang nomor 1 dan terkuat di Naga Hitam, untuk membuat sebuah pertandingan persahabatan antara Jepang dan Cina untuk mencari orang-orang kuat yang sanggup dijadikan eksperimen. Namun Kawagoe menolaknya karena hubungan antara Jepang dan Cina sedang tidak baik saat itu. Ditambah ia juga tak setuju melakukan eksperimen kepada manusia. Karena penolakannya ini, pihak militer memutuskan untuk mengeluarkan Kawagoe dari Dojo Naga Hitam. Besoknya di gerbang sekolah, Hiroko mengundang Shenzhen untuk makan bersama, istilah kerennya dinner. Malam itu ia bertemu dengan Hiroko di tempat makan, di mana Hiroko mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya Cina, terutama kungfu. Ketika Shenzhen akan menjelaskan, tiba-tiba Shinji Ito datang merusak suasana. Dan sebenarnya dia adalah tunangan dari Hiroko, meskipun Hiroko tak menyukainya. Hiroko lalu pergi membawa Shenzhen dan mereka duduk bersama di atap sebuah rumah, di mana setelah pertemuan malam itu, keduanya mulai menjadi dekat. Di lain tempat, Xiao Wen masih menyelidiki penyebab hilangnya teman-temannya. Mereka menduga perkumpulan naga hitamlah pelakunya. Namun karena tak ada barang bukti, semuanya menjadi buntu. Shenzhen dan Hiroko datang menemui Xiao Wen dengan membawa poster pencarian agar lebih mudah menemukan teman-temannya. Hingga suatu saat, Shenzhen mendapat kabar bahwa Xiao Wen disandera oleh perkumpulan naga hitam. Shenzhen segera mendatangi mereka yang sudah bersiap dengan katananya untuk membunuh Shenzhen. Tetapi tak semudah itu menghabisi murid dari Huo Yuanjia ini. Shenzhen hanya menggunakan teknik kungfu mematahkan tulang tanpa berniat membunuh mereka sedikit pun.
Setelah pertikaian itu selesai, Chen Zhen berdamai dengan mereka, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan dia menyembuhkan tulang-tulang yang sudah dipatahkan. Di rumah Hiroko, ayahnya memarahi Hiroko karena sudah bergaul dengan orang-orang Cina yang menurutnya tak pantas dengan orang-orang Jepang, dan memaksa Hiroko untuk menuruti permintaannya menikah dengan Shinji Ito. Di lain tempat, Kawagoe bertemu dengan murid pertamanya yaitu Shinji Ito, di mana dia mengungkapkan keluh kesahnya tentang Chen Zhen. Lalu Kawagoe berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dirinya sekarang akan keluar dari naga hitam dan memberikan kekuasaannya kepada Ito. Setelah itu Kawagoe pergi ke restoran Cina, kemudian menemui Chen Zhen dan mengajaknya bertarung dengan bermain catur. Karena seniman bela diri sejati pasti bisa mengatur strategi. Setelah permainan panas dan menegangkan, Kawagoe sangat mengagumi gaya bermain dari Chen Zhen dan ingin tahu siapa sebenarnya guru Chen Zhen. Semua orang terkejut setelah mengetahui nama Huo Yuanjia, termasuk Kawagoe yang sangat mengaguminya. Pertemuan mereka berakhir dengan damai. Besoknya, Chen Zhen dan rekan-rekannya masih mencari bukti bahwa perkumpulan naga hitam yang sudah menculik teman-teman mereka. Namun mereka kesusahan hingga putus asa. Sekembalinya ke asrama, Xiaowen memutuskan untuk mencari rekan-rekannya yang hilang tanpa Chen Zhen. Dan dia juga kecewa dengan Chen Zhen karena telah membawa Hiroko bergabung bersama teman-temannya tanpa mengetahui bahwa ayah Hiroko adalah Yamada, pemimpin penculikan, dan mengira bahwa Hiroko adalah mata-mata. Chen Zhen bergegas menemui Hiroko dan benar yang dikatakan Xiaowen. Hiroko adalah putri Yamada dan di sana Chen Zhen ditantang bertarung oleh Ito untuk memperebutkan Hiroko. Namun Chen Zhen pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, eksperimen masih terus berlanjut, di mana teman-teman Chen Zhen akhirnya tewas karena tak kuat dengan obat super itu. Di rumahnya, Chen Zhen didatangi oleh Kana yang langsung memarahinya karena dianggap bukan laki-laki sejati meninggalkan Hiroko begitu saja. Besoknya sendirian Chen Zhen mendatangi dojo naga hitam dan menerima tantangan Ito untuk bertarung. Mereka berdua langsung bertarung tanpa basa-basi. Chen sebenarnya lebih unggul, namun Ito berbuat curang dengan memakai katana, menyerang Chen Zhen tanpa jeda sampai ia terluka dan dianggap kalah, dan tak bisa memiliki Hiroko. Sementara itu, Hiroko melarikan diri dari rumahnya dan bertemu dengan Chen Zhen di tengah jalan, di mana Chen Zhen langsung membawa Hiroko ke asramanya, dan Hiroko dengan mudah menyerahkan serambi lempitnya untuk Chen Zhen. Di lain tempat, Xiaowen yang mencari teman-temannya berhasil menemukan lokasi di mana mereka disekap dan berbagai barang bukti lainnya. Mereka bergegas menyelinap ke lokasi, namun naas, mereka segera disadari oleh pihak militer. Lalu mereka ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen. Setelah tidur bersama, Hiroko memutuskan untuk pergi bersama Chen Zhen ke Cina dan menunggunya di pelabuhan. Namun sesaat sebelum Chen Zhen pergi, dia mendapat kabar bahwa Xiaowen tertangkap dan disiksa di depan umum. Chen Zhen bergegas datang tanpa basa-basi dan langsung memukul orang-orang dari naga hitam dan membunuh mereka dengan kejam. Kemudian melepaskan Xiaowen dan dia mengatakan nasib dari teman-temannya yang dijadikan eksperimen, lalu meminta Chen Zhen untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Xiaowen pun tewas. Chen Zhen langsung ke lokasi yang dimaksud dan membunuh semua penjaga di sana. Termasuk seorang pembunuh wanita yang terpaksa harus Chen Zhen habisi. Chen Zhen masuk ke ruang bawah tanah dan sekali lagi menghadapi Ito yang menunggu Chen Zhen. Chen Zhen yang sudah bertarung dengan serius pada akhirnya mampu mengalahkan Ito, meskipun Ito menggunakan obat super. Setelah mengalahkan Ito, Chen Zhen menyelamatkan teman-temannya dan menemukan bukti eksperimen Perang Asia Timur Laut. Saat mencoba keluar, Yamada mengepung mereka, membuat kedua temannya harus mengorbankan diri demi Chen Zhen, membakar seluruh tempat itu. Chen Zhen berhasil selamat dengan bukti di tangannya.
Kemudian dia bergegas ke pelabuhan menemui Hiroko, namun terlambat. Hiroko sudah pergi menaiki kapal menuju Cina dan film pun berakhir. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena sangat bagus mengisahkan petualangan Zenzen di Jepang. Kesimpulannya adalah jangan pernah memainkan kesabaran seseorang karena sabar juga ada batasnya. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok.